kita akan terus memuji nama Tuhan dan mengangkat tiap doa-doa kita. Kami datang padamu Tuhan dan berharap kepadamu. Ya Tuhan, ku dengar suara-Mu di kalbu. Terimalah darah Kalvari, penghapus dosa-Mu. Ku hina dan lemah, namun ku tak gentar. Tuhanku Maha Kuasa, membasuh yang cemar. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Suara-Mu ku dengar, penuhkan kasih-Mu di dunia dan di surga pun, tetaplah dalamku. Terpuji darah-Nya, terpuji penebus, terpuji anugerah Tuhan, karunia Kristus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian dan senang sekali kita bisa mengikuti acara Rehat Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negaran pada saat ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Saya berharap bagaimanapun kondisi kita pada saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita terus menjaga dan melindungi kita. Sebagai orang yang percaya, mari kita menjadi pelopor protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini mari kita masuk ke dalam renungan kita pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah pengharapan dan kekuatan kami yang menjagai dan melindungi kami di dalam hidup ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Urapi kami sekalian dan buka hati pikiran kami supaya sungguh-sungguh kami dengan fokus dan Roh Kudus dengan kekuatan yang penuh mengurapi kami sehingga kami memahami kebenaran-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada saat ini, tidak perlu begitu takut. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Sering sekali kita ketakutan terhadap kehidupan ini, akan hidup ini, akan kematian, akan sakit penyakit, akan apa yang akan kita makan, akan pendidikan kita ke depan, pekerjaan kita ke depan, akan pelayanan kita ke depan, dan sering sekali ada hal-hal yang begitu menakutkan di dalam kehidupan ini. Mari kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 40. Markus 4 ini bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu mengajar di tepi danau, dan ada orang banyak, ada orang yang jumlahnya sangat banyak di pinggir danau. Itu dari Markus 4 ini. Tetapi kita akan belajar dari ayat 35 sampai 40. Ayat 35 di sana dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, maksudnya murid-muridnya yang mengikuti dia, mari kita bertolak ke seberang. Yesus yang memerintahkan kita hanya taat dan patuh saja untuk setiap perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ayat yang 36 di sana mengatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertainya. Jadi ada banyak orang juga, murid-murid Tuhan Yesus, dan ada banyak orang yang mengikuti dia untuk bertolak ke seberang sana. Ada Tuhan Yesus yang mereka bawa beserta. Yesus ada bersama mereka di dalam perahu itu. Dan ayat ke-37 timbul suatu permasalahan. Timbul badai topan yang melanda mereka. Lalu dikatakan di ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi murid-murid yang melayani Tuhan Yesus, yang beserta dengan Tuhan Yesus, diperhadapkan dengan suatu permasalahan, yaitu badai dan taufan yang mengamuk. Ayat 38 di sana dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka menganggap Yesus tidak peduli dengan badai yang dihadapi oleh murid-muridnya. Badai topan yang sedang mengamuk yang dihadapi oleh murid-muridnya. Lalu ayat yang 39 di sana dikatakan, ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Jadi Bapak Ibu, apakah sebagai orang percaya kita sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi pada saat kita menghadapi badai topan kehidupan ini, kita tidak membangunkan Tuhan, kita tidak memanggil Tuhan, tetapi sering sekali kita mengalihkan permohonan kita kepada hal-hal yang di luar iman kita. Bapak Ibu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ayat yang ke-40 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kita sebagai orang percaya begitu takut untuk menghadapi kehidupan ini, padahal kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong kita di dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak percaya? Mengapa kita begitu ketakutan menghadapi kehidupan ini? Dan ayat yang 41 ini ayat yang sangat menjadi pertanyaan bagi kita. Mereka berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Siapakah gerangan Yesus yang mereka bawa bersama-sama dengan mereka di atas perahu, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?
Itu pertanyaan, mungkin itu juga menjadi pertanyaan kita sebagai orang percaya. Siapa gerangan Yesus di dalam kehidupan kita? Walaupun sering sekali kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita, tetapi sering sekali kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Dan siapakah orang ini sebenarnya? Bapak Ibu, mari kita baca dari Yesaya 9 ayat 5. Di sana dikatakan, Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, pahlawan yang kuat dan penolong kita, Bapa yang kekal, Bapa yang memiliki kekekalan, pemilik kekekalan itu, Raja damai, sebagai Raja di dalam kekekalan yang penuh dengan damai sejahtera nantinya. Harus kita mempercayai itu. Yesus sudah lahir, mati, disalibkan, bangkit sebagai juru selamat bagi kita. Tetapi Dia juga menjadi Raja kita, kekuatan kita di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan yang akan datang. Dia akan mengajari kita, memimpin kita sebagai penasehat. Dia menjadi pahlawan. Dia adalah pemilik kekekalan, dan Dia akan memimpin di dalam kerajaan damai sejahtera. Sebagai penyelamat, Dia sudah melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah, percayalah, Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu kehidupan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menjaga kita. Jangan begitu takut, percaya kepada Tuhan. Dari 1 Korintus 2 ayat 9 di sana dikatakan, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Apakah kita percaya dengan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini? Semuanya disediakan oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang belum muncul dalam pikiran kita, semuanya telah disiapkan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari Lukas 18 ayat 8 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, Ia akan membenarkan mereka. Tuhan membenarkan kita. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini Tuhan rindukan supaya sebagai orang percaya di bumi ini akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus datang, pada saat Dia memanggil kita, menjemput kita, ada banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ada ditemukan banyak iman di bumi ini. Ini ayat-ayat kebenaran yang mari kita renungkan, sehingga sebagai orang percaya kita tidak seharusnya begitu ketakutan menghadapi kehidupan ini. Walaupun pandemi masih ada pada saat ini, ada usaha-usaha yang dilakukan, tetapi sebagai orang percaya, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Dia akan menggendong kita, memeluk kita sampai putih rambut kita. Dan Dia sudah melakukannya, dan Dia akan terus melakukannya, karena Dia memang mau melakukannya. Sebagai orang beriman di dalam Tuhan Yesus, pasti kita menjadi orang-orang yang setia, sekalipun menghadapi badai topan kehidupan ini. Kita tetap setia, walaupun kita diperhadapkan dengan situasi, kita sudah tidak kaget lagi, karena semuanya sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sebagai protokol kesehatan, sebagai umat yang percaya, kita tetap bijaksana, kita tetap berhikmat, kita tidak sembrono, tetapi kita tidak memiliki ketakutan walaupun kita diperhadapkan dengan badai topan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kami pahami dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami menghadapi badai topan kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Bapak, saya berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran-Mu pada saat ini. Biarlah kekuatan Roh Kudus yang penuh akan memenuhi kami, mengajari kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak pernah kaget, tidak pernah takut
apapun yang terjadi, yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, Raja yang memiliki kekekalan, Raja yang memiliki damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.